supaya recover lagi, tumbuh lebih cepat gitu kira-kira. Tadi ada paparan Bapak sampaikan ke Presiden nggak? Saya nggak ada, saya Belum ada dengar aja. paparan ya, Pak? Saya dengar. Pak, bicara soal Pak, ada komitmen dari pemerintah nggak sih Pak untuk menjaga defisit tetap di 3% sesuai APBN gitu? 3% ada. Gimana Apakah nanti ada arahan lain untuk mungkin dinaikkan lagi? Nanti kita lihat perkembangan. Tapi sementara kan terikat undang-undang kan, kita ikut undang-undang yang ada. Batasnya kan 3% kan. Pak, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi itu seperti apa Pak strategi? Kalau di LP saya bisa ngomong sembarangan, saya nggak bisa. Di kamera. Banyak kritik tuh sedikit dari aja Pak, mungkin gambaran besarnya Pak, gambaran besarnya Pak mungkin. Di awal katanya ngomongnya sembarangan ya. Iya Pak. Bukan begitu, karena mereka nggak ngerti gimana konsepnya. Kalau saya ngomong itu sombong lagi. Saya ekonom udah lama, jadi kita kira ngerti lah gimana saya memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. Dan Pak Presiden dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya bisa tumbuh lebih cepat sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Soal burden sharing udah ada mulai gimana Pak? Saya belum bicara burden sharing. Tapi ada kekhawatiran menambah risiko inflasi gimana Pak? Kalau saya nanya dia ntar dimarahin so tau nanya. Jadi gini, inflasi itu boleh kan, saya dosen juga. Iya Pak. Tumbuhnya cepat, kalau ekonomi tumbuh cepat baru bisa inflasi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. Kita 6,5 sampai 6,7, jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull, inflasi akan terjadi. Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi, tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain. Jadi potensi ekonominya seperti apa, kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada yang disebut demand pull inflation. Pak, ada rencana menambah stimulus nggak sih Pak? Oh, ada kelihatannya. Insentif fiskal. Jadi begini, kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Jadi ini bukan saya ngarang ya. Memang kebijakannya seperti itu di sana di dalam. Kebijakan yang di mananya sih Pak yang mungkin masih lanjut gitu ya? Atau mungkin dari pajak atau dari apanya Pak? Anda mau kena pajak. Belanja, utamanya belanja. Program bukan belanja. Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Semua program pembangunan yang ada. Pak, ini nanti ke DPR mau pemaparan apa? Saya mau pemaparan kelihatannya. Saya nggak tahu. Saya mau sini APBN, diskusi APBN. Pak, terkait yang dipotong-potong Pak, yang dipotong pembicaraan Bapak itu yang bilang bahwa itu hanya sebagian kecil dari itu apa ya? Ada rencana? Bukan sebagian kecil, maksud begini. Maksud saya begini. Ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong saya minta maaf. Cukai minuman berkemanis. Tapi kaget gak sih Pak? Kaget gak Pak itu sejak jadi menteri akhirnya banyak statement seperti itu dipotong-potong dan dapat kritik dari masyarakat seperti itu Pak. Kaget juga, tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa, ke saya juga sama. Kalau saya salah saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang biar aja lah atau itu yang susah aja, yang pasti enggak. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya, semuanya masyarakat bisa sejahtera bersama, itu tujuannya utamanya sebetulnya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kita akan ngikutin undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, keputusan pemerintah secara keseluruhan nanti. Paling tidak akan berubah atau melebihi dari itu Pak? Kita ikut undang-undang yang ada. Oke, kalau untuk dari GDP ratio Pak, apakah sekarang sekitar 40%? Apakah tadi ada arahan atau ada pembicaraan itu harus bisa lebih besar? Nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Dan begini, let's say utangnya pada level yang sekarang, defisitnya. Tapi dengan uang yang ada kita bisa ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Debt to GDP-nya akan cenderung turun. Jadi kuncinya di situ. Optimalkan dana yang ada, program yang ada,
supaya menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat sehingga GDP-nya steady atau stabil, tapi kemakmuran masyarakat meningkat dengan signifikan. Seberapa butuh Bapak dengan bantuan dari moneter Pak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Maksudnya? Seberapa butuh sinergi dengan Kita harus bersinergi, jangan sampai kebijakan saya dan kebijakan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas. Dan saya sudah bicarakan tadi dengan Deputi Senior Bank Indonesia, dengan izin Presiden juga, ke depan kita akan mengambil langkah-langkah yang perlu supaya tadi yang dibilang masyarakat sering bilang kan, likuiditas ketat akan berkurang dengan signifikan dalam waktu dekat. kontribusi moneternya berkaitan dengan rencana kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan juga tadi pejabat negara yang disebutkan ya. Kalau menurut saya ini pertama membaca berita ini mengejutkan ya, karena tidak ada apa ya, dan ini ternyata perpresnya juga sudah lama ya, dari 30 Juni, dan ini berlaku untuk semua ya, ASN sampai bahkan pejabat negara. Tapi memang kita harus menunggu detailnya ya, Iva ya, dari sisi peraturan Menteri Keuangannya tentunya. Jadi nanti detailnya seperti apa gitu, apakah, karena ini kan peraturan ini direvisi itu kan 30 Juni, artinya sebelum ada demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia ketika itu di akhir Agustus gitu. Jadi kalau saya melihat ya, harusnya memang saya nggak tahu ya, harusnya untuk pejabat negara ya tidak ada kenaikan. Apakah setelah demo ada perubahan betul. begitu Karena untuk aturan kan, ini ya? Peraturannya udah lewat ya. Ya. Cuman baru dipublish gitu ya, jadi baru diberitakan gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih saya rasa ini tentu kabar bahagia ya di jelang penghujung tahun, karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi, bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga. Karena PNS itu, ASN ya, itu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan ada tambahan uang, ini kan bisa dibilang seperti itu, tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari Mas Luki seperti apa begitu? Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun ya, cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Dan tadi peraturannya juga sekali lagi disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu begitu kan, sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Nah, Mas Luki melihatnya seperti apa begitu? Ada poin-poin yang cukup menarik dan ingin di-highlight juga? Ya, pertama memang ini cukup mengejutkan karena ketika pidato di Nota Keuangan ya, 15 Agustus lalu tidak ada tanda kutip bocoran soal kenaikan gaji untuk ASN ini ya. Jadi ini tiba-tiba muncul pemberitaan seperti ini, tentunya ini cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal ya sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya. Betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan, karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya. Dan dalam 10 tahun terakhir ya, gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya. Itu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa, dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya, pejabat negara perlu atau tidak? Ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya? Karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya, dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin sebagian besar di antaranya memang mungkin
perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita compare kan dalam beberapa waktu terakhir apalagi semenjak COVID-19 itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Betul. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir dalam rentang paling tidak 5 hingga 10 tahun terakhir mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh, ini tenaga kesehatan ini menurut saya sangat penting juga ya karena untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan juga dalam jangka panjang. Yang memang menarik di sini mungkin TNI Polri dan pejabat negara. Mungkin dalam beberapa pekan terakhir ya sentimennya mungkin agak kurang bagus nih dengan kejadian yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi buktikan dulu nih memang, misalnya memang bagus kalau ya. ternyata ada peningkatan gaji, memang di sini tentunya tuntutan atas kinerja pasti meningkat juga. Dan ini menurut saya memang perlu diperhatikan juga ya. Gak usah jauh-jauh deh perbandingan sama ASN atau misalnya civil servant-nya negara-negara maju, oke lah jauh gitu kan. Kita bandingin sama negara tetangga kita aja deh, ASEAN gitu. Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura deket sih, tapi memang secara ekonomi juga sangat cukup berbeda gitu kan. Nah, apa yang bisa dibandingkan dari sisi mungkin dari sisi whole ekonominya, kemudian juga dari sisi gaji ASN-nya juga gitu kan. Tadi kan disebutin tuh angka-angkanya gitu. Apa poin yang menarik yang dari Mas Lucky bisa sampaikan? Ya, beberapa negara mungkin gaji ASN-nya ya tidak terlalu jauh berbeda dengan upah minimum negaranya ya. Cuman hanya ada beberapa negara yang memang cukup besar. Contohnya Filipina. Kemudian tadi belum disebutkan ya, Timor Leste itu cukup besar juga lah untuk gaji para pejabatnya. Oh iya, Timor Leste. Untuk pejabat atau untuk ASN ya? Untuk pejabat di sini untuk pejabat. Dan yang menariknya dari dua negara yang gajinya cukup besar itu baru-baru ini memang lagi panas juga, muncul demonstrasi besar seperti di Indonesia gitu. Bisa dibilang ini kayaknya nular nih dari Indonesia. Isu ketimpangannya ya. Betul. Misalkan katakanlah di Timor Leste yang panas ya. Ini terkait dengan gaya hidup pejabatnya, gaji besar pejabatnya, apalagi baru-baru ini di-trigger juga dengan rencana mobil dinas baru untuk anggota DPR-nya. Jadi hal-hal seperti ini memang cukup sensitif ya pembicaraan gaji. Terus di Filipina dengan gaji pejabat yang besar muncul pertanyaan terkait korupsi penanganan bencana alam. Jadi tetangga-tetangga Indonesia pun saat ini tengah menyorot isu soal gaji, pendapatan pejabat, ketimpangan dengan masyarakat, gaya hidup pejabat. Jadi hal ini memang cukup sensitif dan bisa memicu gelombang protes yang cukup besar ya. Untuk Indonesia mungkin dalam 2 minggu terakhir ya, 2-3 minggu terakhir dipicu oleh saat itu rencana tunjangan perumahan untuk DPR yang termasuk pejabat negara di situ. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu dirumuskan secara lebih sensitif lagi lah, karena memang kalau terjadi salah langkah ataupun kenaikan gajinya ternyata tidak sebanding dengan kinerja yang diberikan, tentunya ini memang bisa memicu protes-protes lanjutan ya, yang tentunya kalau berlangsung terus-menerus nggak baik juga sih. Ini entah kenapa kejadiannya bersamaan dalam waktu yang cukup berdekatan begitu ya. Tapi tadi ketika kita rangkum whole isunya kan tadi masalahnya ketimpangan gitu kan. Kenapa kok bisa rakyatnya gaji minimalnya sekian gitu kan, tapi pejabatnya gaji minimalnya sekian gitu. Udah gitu flexing lagi kan. Ya. Tentu itu pasti menjadi sorotan ya, apalagi kalau misalnya saat ini juga ada wacana kenaikan lagi ke depannya, memang perlu ditinjau bersama. Nah, ada kekhawatirankah Mas Iqbal kalau misalnya betul-betul tadi nanti misalnya untuk pejabat dinaikkan gitu di tengah kondisi saat ini? Ya, kalau saya sih sepakat ya, untuk pejabat negara saya rasa tidak perlu dulu ya, karena kan kemarin pun DPR juga sudah mengubah itu ya, semua kenaikan tunjangan dan gaji, walaupun angkanya kan tetap gede juga, 69 jutaan kalau tidak salah. Dan ini karena tadi peraturannya udah berlaku dari Juni 2025, artinya masih ada ruang kan untuk perubahan. Kalau untuk ASN yang lain, saya rasa katakanlah misalkan baru berlaku nanti bulan Oktober atau November, tentunya ini akan signifikan ya untuk mendongkrak konsumsi masyarakat sih, terutama karena berdasarkan pengalaman kita tahu bahwa PNS ini kan juga konsumsinya juga besar ya. Dan ya paling efeknya
kalau semua pada belanja paling antisipasinya kan inflasinya aja, karena kan pasti akan ada peningkatan kebutuhan barang ya, itu nanti masalah produksi, distribusi, itu yang perlu diantisipasi. Tapi kalau untuk penyuluh, saya tadi meng-highlight ya ketika membaca penyuluh, saya teringat Presiden Prabowo kan prioritasnya di swasembada pangan, itu kan peran penyuluh pertanian juga sangat penting di situ. Jadi ini pasti, dan tentunya ya para guru dan tenaga kesehatan itu sih. Oke, ini menarik ya, karena tadi balik lagi kalau misalnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat ASN gitu kan, dan juga masyarakat yang tentunya membutuhkan untuk semakin bisa, artinya semakin bisa mempertipis ya apa gap yang cukup jauh begitu, dan semoga ini juga bisa membuat boosting ya kepada perekonomian kita, pada pertumbuhan ekonomi.